Oke, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita memulai akan Bina Teologia sore hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh berjumpa dalam ruang virtual pada sore hari ini. Berkenan Tuhan memimpin menyertai akan seluruh proses yang akan berlangsung dari petang hari ini ya Bapa. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Juga bagi teman-teman, rekan-rekan yang masih akan bergabung, Tuhan juga berkati jaringan mereka, sehingga mereka pun juga dapat bergabung dengan kami pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, jadilah seturut kehendak-Mu untuk semua yang terlibat, bahkan pembawa materi, host dan co-host, kiranya semua ada dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Jane Matimena. Sama-sama Ibu. Ya, kita akan mulai. Saya share screen dulu ya. Ya, sebagaimana yang sudah ada di flyer, tema untuk tatap muka yang pertama dengan saya hari ini adalah perkawinan drama atau semu, ya. Nah, ini memang di bidang pastoral, jadi saya ingin membahas tentang bidang pastoral yang memang saat ini sedang tren gitu ya, masalah perkawinan apalagi di masa pandemi. Nah, perkawinan Kristen ini dirumuskan ya, kita memahaminya sebagai perjanjian kudus ya, untuk sehidup semati antara dua orang laki-laki dan perempuan, dan untuk kita perkawinan bersifat monogamis, jadi tidak ada kesempatan untuk poligami ya, dan memiliki makna sebagai persekutuan hidup ya. Jadi dua orang itu berjanji untuk hidup bersama dan mereka menempatkan diri sebagai partner yang sepadan. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa daripada yang lain, dan mereka hidup saling menghargai dan saling melengkapi satu dengan yang lain, seperti pada janji nikah ya. Pada janji perkawinan itu diucapkan di sana untuk saling menolong dalam suka, duka, sehat, sakit gitu ya. Itu makna dari perkawinan Kristen. Dan kita sebagai orang Kristen memahami bahwa perkawinan itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi bukan karena kemauan manusia, tetapi karena Tuhan menetapkannya. Dan kita mendasarkan itu pada Kejadian 2 ayat 18 dan juga 24 ya, bahwa Allah menghendaki laki-laki dan perempuan ya supaya mereka bersatu, yang diciptakan menurut gambar Allah dan hidup sebagai suami istri, karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi perlu penolong ya, dan penolong yang setara. Nah, kemudian kalau kita melihat prinsip dari perkawinan Kristen itu adalah di Matius 19 ayat 5 sampai 6. Nah, di sana dikatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi bukan dua lagi menjadi tetapi satu gitu ya. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini yang kemudian mendasari aturan gereja, bahwa gereja tidak mengizinkan perceraian. Karena perkawinan itu dilihat sebagai inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Nah, sesuatu yang ideal itu kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat, gitu ya. Dan di sini karena itu saya memberi judul kuliah kita pada sore hari ini sebagai perkawinan semu atau drama, ya, karena tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, kata perkawinan semu ada dua maknanya. Secara hukum ini sebenarnya aturan bagi perkawinan yang pura-pura, ya. Jadi bukan perkawinan sesungguhnya. Ada orang yang melangsungkan perkawinan hanya supaya bisa tinggal di Indonesia misalnya, atau bisa
mengurus dokumen tertentu. Jadi ini pura-pura. Nah, biasanya orang yang pura-pura menikah ini kalau ketahuan biasanya mereka akan dikenakan hukuman. Nah, yang kedua adalah perkawinan yang bermasalah. Jadi pura-pura bahagia, pura-pura mesra, pura-pura romantis, tapi itu semuanya semu gitu ya, atau drama. Tidak benar-benar bahagia. Nah, saya memfokuskan pada pemahaman pada yang kedua ini ya. Kita akan bahas nanti, diskusikan lebih jauh tentang perkawinan yang bermasalah. Nah, perkawinan drama atau semu ini seringkali ditandai oleh pertengkaran yang tiada hentinya. Jadi setiap saat ada saja masalah yang menjadi sumber keributan. Ya, jadi antara suami dan istri seringkali berkelahi gitu. Kadang juga disertai dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang memang punya kekuatan yang lebih biasanya tidak sungkan-sungkan untuk memukul istrinya. Walaupun kadang ada juga istri yang dominan itu yang memukul suaminya, tetapi itu sangat jarang gitu ya. Kebanyakan suamilah yang memukul istri. Jadi saya baru baca seorang suami membunuh istrinya hanya karena dia telat memasak. Ya hanya masalah sepele gitu, tapi karena emosi yang tidak bisa ditahan akhirnya menimbulkan kematian ya, mengakibatkan kematian. Nah, ada juga orang dalam situasi seperti ini lalu bertahan ya, bertahan dengan perkawinannya ya karena gereja sendiri melarang perceraian atau juga demi masyarakat, demi keluarga. Lalu mereka pura-pura ya menampilkan drama gitu ya, pura-pura bahagia. Ada yang kemudian menempuh cara pisah ranjang, satu rumah tapi tempat kamarnya berbeda, tidur di tempat yang berbeda atau di rumah yang berbeda. Nah, ada yang kemudian juga menempuh perceraian. Nah, data yang saya lihat yang terbaru 2020 itu 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan itu bercerai. Dan di tahun 2021 itu naik menjadi 25%. Saya baca yang lalu itu di Jawa Barat, orang sampai antri dari subuh sampai sore hanya untuk mengurusi perceraian. Dan data penelitian itu menyatakan bahwa 50 perceraian tiap jam ya terjadi tiap jam 50 perceraian. Apalagi di masa pandemi, ini tingkat perceraian semakin tinggi. Dan alasannya adalah ekonomi. Paling utama itu adalah ekonomi. Dan yang menarik adalah yang menggugat perceraian adalah istri. Ya, istri yang menggugat perceraian mungkin karena tidak tahan dengan suami yang tidak punya penghasilan sehingga lalu mengusulkan untuk perceraian. Nah, tanda-tanda orang yang pura-pura bahagia atau perkawinan yang semu, yang drama ini, itu salah satunya adalah sering memposting kemesraan di medsos. Ya, jadi posting foto dengan suami yang mesra gitu ya. Memang sih tidak semua orang yang posting foto mesra di medsos itu karena keluarganya bermasalah, tidak. Tapi ada, ya saya tahu beberapa gitu ya, memposting foto mesra dengan suami, tapi sebenarnya sedang hubungannya sedang tidak baik gitu ya. Jadi ini ekspresi dari katanya orang yang memposting itu ingin mendapatkan like gitu ya, like dari teman-teman yang lain untuk menggantikan sesuatu yang hilang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari rumah tangganya bermasalah, tapi di medsos itu paling enggak dia terbayarkan rasa kehilangan itu. Ya. Ada juga yang kemudian sering bertengkar hanya untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi meributkan hal-hal yang kecil dan tanpa sadar ini lalu menimbulkan hubungan yang kurang harmonis ya, tidak nyaman gitu antara suami dan istri. Ada juga orang yang menuruti semua keinginan pasangannya, tapi sebenarnya itu tanda dari sikap tidak peduli, ya, tidak mau menyakiti, akhirnya dia menerima saja, ya, tidak mau protes karena tidak mau ribut, gitu, ya. Ini bukan karena memang kenyataannya tidak ada pertengkaran, gitu ya, tetapi sebenarnya semu, ya, semu, hanya untuk menghindari keributan, gitu. Nah, itu jadi tanda-tanda juga, ya. Lalu kemudian ada yang lupa momen-momen penting di dalam hidup, misalnya ulang tahun pasangannya udah nggak diingat lagi, hari ulang tahun perkawinan tidak diingat lagi, gitu. Itu tanda-tanda dari orang yang pura-pura, gitu ya. Kemudian selalu membandingkan dengan keluarga orang lain, ya. Oh, kok dia bahagia ya, saya tidak, gitu ya. Ini
juga menjadi tanda-tanda kehidupan yang semu atau yang drama. Nah, saudara, kalau kita lihat ada beberapa penyebab kenapa orang lalu bermasalah dengan perkawinannya atau dengan kehidupan rumah tangganya. Yang pertama adalah masalah komunikasi, ya, masalah komunikasi. Nah, kalau kita melihat komunikasi antara suami istri itu seringkali buruk ya, juga antara orang tua dengan anak, dan kadang masalah seks, masalah uang itu bisa merusak keadaan keluarga gitu. Nah, saudara, komunikasi itu sebenarnya adalah proses membagikan informasi, ya, baik secara tertulis maupun lisan kepada orang lain, atau juga bisa proses menyediakan informasi kepada orang lain. Dan biasanya ketika kita menyampaikan informasi itu didukung oleh nada suara kita, itu juga sangat menentukan ya bagaimana informasi itu bisa sampai kepada orang lain. Bisa juga situasi, ya, situasi tepat nggak kita menyampaikan informasi itu secara tepat atau tidak, dengan ekspresi yang tepat atau tidak, dengan nada suara yang tepat atau tidak, ya. Ini sangat berpengaruh di dalam komunikasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah apa yang ingin kita katakan. Itu perlu dipikirkan ya, apa yang ingin kita sampaikan. Apa yang sebenarnya kita katakan ya, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang mau kita katakan atau berbeda sebenarnya. Terutama perempuan ya, dia mau inginkan sesuatu tapi dia ngomong lain, kadang begitu ya, dan mengharapkan pasangannya bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kadang juga seperti itu. Nah, kemudian juga kita perlu memperhatikan apa yang didengarkan kawan bicara kita, ya. Apa pendapat dia tentang apa yang dia dengarkan dan bagaimana dia merespon apa yang dia dengarkan itu. Nah, ini 6 hal yang penting kita perhatikan di dalam berkomunikasi supaya komunikasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ya. Pesan bisa sampai dan dipahami dengan baik oleh orang yang mendengarkan. Nah, tetapi seringkali timbul masalah komunikasi di dalam keluarga, ya. Ada banyak suami istri yang sebenarnya tidak berkomunikasi, ya, tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi yang terjadi justru adalah debat, ya, pertengkaran antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena apa yang disampaikan tidak diterima dengan baik dan juga responnya tidak dengan baik juga. Dan ini yang kemudian menimbulkan pertengkaran. Juga bisa jadi karena adanya prasangka. Ya, istri menyampaikan sesuatu, suami udah curiga. Atau suami menyampaikan sesuatu, istri udah curiga, oh jangan-jangan kamu begini gitu ya. Jadi prasangka-prasangka ini yang merusak komunikasi. Jadi kita tidak memahami pembicaraan orang dari perspektif dia atau berusaha untuk memahami apa yang dia mau sampaikan, tetapi sudah ada praduga dari kita sendiri, ya. Dan kadang kita tidak mendengarkan dengan baik. Jadi kalau pasangan kita ngomong, ya kita sibuk dengan yang lain atau pura-pura tidak mendengarkan gitu. Nah, ini yang berbahaya ya, karena lalu menimbulkan pertengkaran. Ada orang yang juga mempertahankan pendapat ya, walaupun salah tapi ngeyel orang bilang ya. Jadi diberitahu tidak mau mendengarkan tetapi mempertahankan pendapatnya. Nah, ini juga jadi sumber pertengkaran dalam keluarga. Atau ada salah satu pihak yang bungkam, tidak mau bicara ya. Mungkin karena apa ya, ngambek atau apa gitu ya, jadi tidak mau lagi bicara sebagai tindakan protes. Nah, ada juga pasangan, entah itu suami atau istri yang kayak senapan mesin gitu ya, dor gitu terus. Jadi dia yang bicara terus dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bicara. Nah, ini juga menimbulkan kekesalan atau kejengkelan kepada salah satu pihak. Ya, satu pihak mau menjelaskan tapi dia ngomong terus gitu sehingga dia tidak mendengarkan penjelasan orang lain atau penjelasan pasangannya. Akhirnya marah terus gitu ya, marah terus. Ngomong salah, diam juga salah gitu. Ya. Ada juga orang yang kasar, kalau bicara itu kasar, ya, salah paham, apalagi kalau pakai bahasa daerah. Ini kalau perkawinan beda suku ya, nggak tahu bahasa daerah pasangannya, nah ini bisa kacau, ya, bisa menimbulkan pertengkaran. Dan itu tadi ya, problem komunikasi yang lain itu nada suara kita itu perlu diperhatikan karena mungkin maksud kita baik, tapi kalau nadanya tinggi ya akan ditangkap secara berbeda oleh pihak yang lain. Kata-kata kritik kita walaupun itu baik, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik juga akan menimbulkan pertengkaran. Dan juga kurang pemahaman atau pengertian kepada pasangan kita.
ya, karakter dia seperti apa, dia dari latar belakang keluarga seperti apa, dia dari budaya seperti apa, itu seringkali kurang diperhatikan di dalam berkomunikasi, ya, atau tidak kurang memahami gitu ya pasangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyebab suami dan istri itu dalam hal komunikasi bisa terjadi karena ketidakmampuan berkomunikasi. Ya, ketidakmampuan mungkin ada cacat tubuh lah atau karena memang tidak terbiasa di dalam keluarganya untuk berkomunikasi gitu. Sehingga komunikasinya buruk. Ya, jadi ada pasangan suami istri yang sebenarnya sangat bermasalah di masalah komunikasi. Jadi kalau ngomong itu misalnya perempuan cenderung nangis gitu ya, atau laki-laki marah-marah gitu. Jadi karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ada orang yang juga takut ditolak atau dilukai, dimarahi, diejek itu karena mungkin tidak sependapat, lalu dia nggak bisa berkomunikasi ya, atau diam misalnya. Itu juga bisa menjadi masalah dalam komunikasi. Atau merasa bahwa gagasannya itu tidak berguna sehingga dia nggak berani untuk ngomong, tidak berani untuk menyampaikan sesuatu kepada pasangannya. Ya, dia merasa minder gitu ya. Jadi udahlah suami aja yang ngomong, saya nggak usah. Nah, misalnya dalam mendiskusikan sesuatu, dia cenderung diam atau menerima saja gitu. Nanti setelah itu dijalankan baru marah gitu karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan misalnya. Atau misalnya obrolan yang kurang menarik bagi pasangan, ya, terutama perempuan ya, mau ngomong tentang kehidupan sehari-hari di rumah, tentang anak-anak, ya dia merasa ini kurang menarik untuk suamiku. Akhirnya ya diskusi atau obrolan di antara suami dan istri itu tidak berjalan, ya. Nah, penyebab dari itu bisa saja karena latar belakang keluarga. Ada orang yang berasal dari keluarga yang otoriter misalnya, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bicara, hanya bapaknya saja yang bicara, akhirnya anak ini tidak terbiasa untuk belajar berkomunikasi, dan ini jadi masalah di dalam keluarga gitu. Bisa jadi dia contoh bapaknya juga yang otoriter gitu ya. Atau keadaan lingkungan di mana perempuan suka bicara atau orang mengatakan cerewet, laki-laki itu suka bertindak daripada bicara. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, nanti tiba-tiba laki-laki karena dia nggak mampu bicara, tangan langsung melayang gitu ya, langsung memukul istrinya karena istrinya terlalu cerewet gitu, bisa jadi. Atau juga karena otak jenis kelamin itu berbeda. Orang mengatakan kalau laki-laki itu otak kirinya yang lebih berperan, jadi dia berpikir logis, rasional, sedangkan perempuan itu otak kanan, jadi emosional gitu ya, emosional. Jadi lebih mengedepankan perasaan. Bisa juga karena perbedaan temperamen, ya, lalu kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, ya, jadi tidak bisa berubah, karakternya sudah begitu, temperamennya sudah begitu, tidak bisa diubah gitu. Nah, ini yang kadang menyulitkan dalam keluarga. Atau juga karena egois ya, tidak mau mengalah tadi itu, ya. Nah, ada 3 penyebab orang marah ya. Pertama bisa jadi karena dia merasa terancam secara fisik ya, dia takut, dia marah ya, lalu itu diluapkan kepada pasangannya. Bisa juga karena kehilangan kuasa, ancaman akan kehilangan kuasa. Jadi suami itu merasa dia punya kuasa. Kalau istri, dia merasa istri tidak mendengarkan dia, dia cepat marah gitu ya, karena merasa oh istri sudah berani melawan saya gitu ya, dia sudah tidak punya kuasa lagi terhadap istrinya, karena itu dia marah-marah. Tapi bisa juga karena merasa kehilangan harga diri, ya istri tidak menghargai lagi atau suami tidak menghargai lagi, lalu orang marah-marah gitu ya, karena situasi yang demikian. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kok kayak khotbah aku ini ya. Ada 3 cara mengekspresikan kemarahan gitu ya. Ada orang yang mengekspresikan itu dengan melepaskan. Jadi semacam katarsis gitu. Jadi marah untuk melepaskan apa yang ada unek-unek di dalam dirinya gitu ya. Tetapi kadang ini bisa juga ya marahnya itu tidak terkendali. Jadi ada orang yang marah itu sambil banting pintu atau barang-barang dibanting, dirusak, HP dilempar misalnya. Dan ini memang bisa melepaskan kemarahan seseorang, tetapi kadang masalahnya tidak berubah, ya, tidak ada solusi di situ. Nah, ada orang juga yang modelnya menarik diri, ya, dia diam untuk menghindari pertengkaran gitu. Nah, ini bisa saja digunakan ya untuk menenangkan diri gitu ya, kembali mengolah amarah itu, ada waktu untuk diri sendiri, ini juga bisa ya.
Kemudian ada yang cara mengekspresikan itu dengan model laporan. Jadi menginformasikan kepada pasangannya bahwa dia sedang marah, ya, mau mengatakan saya lagi marah loh ya, saya serius, saya lagi marah nih, kamu jangan macam-macam. Gitu ya. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi marah itu sebagai ekspresi tentang apa yang sedang dia rasakan atau dia alami. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah ekonomi atau keuangan. Saudara, uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi uang dibutuhkan oleh semua orang. Ya, jadi apalagi di zaman sekarang, kita tidak bisa kalau tidak punya uang. Semua, hampir segala sesuatu itu butuh uang. Ya, air, udara pun yang dulu gratis, sekarang ya orang udah mau membeli gitu ya, oksigen gitu, kesehatan, pendidikan. Jadi kebutuhan akan uang itu memang sangat tinggi sekarang. Mau nggak mau harus ada. Nah, ini yang kadang melanda keluarga. Jadi ada masalah keuangan karena kurangnya penghasilan. Apalagi kalau suami tidak punya pekerjaan, ya, menjadi pengangguran. Ada orang yang sampai saling membunuh gitu dalam keluarga karena stres, depresi, atau bunuh diri, ya, karena masalah keuangan. Nah, masalah keuangan misalnya juga bukan karena tidak punya penghasilan atau kurangnya uang, tapi kadang kurang bisa mengolah keuangan itu. Tidak bisa menentukan mana yang prioritas yang harus dibelanjakan. Jadi orang mengatakan kadang besar pasak daripada tiang, hutang menumpuk ya, sementara tanggungan juga banyak gitu ya. Anak-anak yang harus dibayar sekolahnya ya, atau biaya rumah sakit misalnya, atau kalau sakit ya, macam-macam biaya yang harus dibutuhkan. Nah, itu masalah keuangan nanti saya bahas berikutnya tentang bagaimana solusinya. Yang ketiga adalah masalah seksualitas dan pelecehan seksual. Ya, ini kadang kita anggap remeh ya, tetapi ini sangat berperan atau mempengaruhi kehidupan keluarga. Tapi kadang banyak di antara kita yang merasa tabu ya untuk bicara tentang seks ya, apalagi pendeta-pendeta di khotbah-khotbah, oh jangan sampai seks itu dibicarakan di atas mimbar. Jadi kita pura-pura menganggap tidak ada masalah seks, padahal ini sangat juga berpengaruh di dalam kehidupan suami istri. Nah, seringkali hubungan seks itu tidak seimbang ya antara laki-laki dengan perempuan atau antara suami dengan istri. Kadang yang menjadi prioritas di situ adalah suami. Istri mau puas atau tidak peduli gitu ya. Jadi seolah-olah perempuan itu atau istri itu hanya memberi, tak mengharapkan kembali gitu ya. Jadi yang diprioritaskan adalah suami. Kewajiban istri adalah menyenangkan suami. Hasil penelitian mengatakan bahwa 30-50% istri itu tidak mengalami apa yang disebut dengan orgasme. Ya, orgasme. Hanya laki-laki yang puas gitu. Perempuan yang nggak usah gitu ya. Mereka itu nggak penting gitu. Kadang juga ada harapan-harapan yang tidak realistis ya. Ada orang yang berpendapat bahwa oh saya kawin gitu ya, menikah. Sebab kalau menikah saya bisa mendapatkan hubungan seksual kapan saja dan di mana saja. Istri harus siap setiap saat gitu ya. Jadi ini harapan-harapan yang tidak realistis. Karena itu suami misalnya tidak bisa mendengar kata tidak dari istrinya ya. Jadi kalau kapan dia butuhkan harus dilayani gitu ya, wajib, sunnah, ini sunnah rasul katanya. Nah, kemudian juga pemahaman yang salah tentang seks ya, mitos-mitos tentang seks ya. Kadang orang menyalahgunakan seks untuk berdamai gitu ya dengan suami istri, kalau berkelahi ya hubungan seks supaya damai kembali gitu, atau mengatakan bahwa istri tadi itu ya, istri hanya menunggu kapan suami meminta gitu, dan dia tidak boleh meminta gitu ya, mau kepengen atau tidak ya ditahan-tahan saja gitu, dan itu hanya prioritas untuk suami. Nah, ini mitos-mitos ditambah lagi ketidakpahaman suami istri tentang seksualitas perempuan dan seksualitas laki-laki. Sebenarnya berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu lebih cepat ya untuk terangsang, sedangkan perempuan itu lambat gitu ya. Nah, ini kurang dipahami kadang sehingga itu bermasalah dalam relasi seksual antara suami dengan istri. Ya, ini tidak dipahami dan tidak dijelaskan juga ketika katekisasi pernikah. Nah, yang berikut adalah ketidakadilan gender. Ya, dalam ini seringkali menjadi masalah juga ya, pembagian kerja yang tidak seimbang antara suami dengan istri.
memang di dalam keluarga tradisional suami menjadi pencari nafkah, istri di rumah tangga ya mengerjakan pekerjaan domestik. Tetapi sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja di publik. Tetapi seringkali menimbulkan beban ganda untuk perempuan ya. Dia sudah bekerja di publik, pulang ke rumah dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan suami tidak mau membantu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan istri itu sangat capek, stres gitu ya, karena capek mengerjakan banyak pekerjaan seorang diri. Belum lagi suami meminta untuk dilayani ya hubungan seksual begitu. Nah, istri kalau udah capek mana ada gairah lagi untuk melakukan itu ya. Tapi penolakan itu dianggap sebagai pembangkangan. Tadi juga saya lihat istri itu dibunuh oleh suaminya karena dia menolak hubungan seksual. Ya, ada juga yang dibunuh karena istrinya meminta bercerai. Gitu ya. Jadi posisi istri ini rentan sekali. Ya, jadi suami tidak adil gitu ya. Suami hanya bekerja di publik, istri sudah bekerja ikut mencari nafkah, tapi juga di keluarga dia menangani semuanya. Kemudian kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dengan istri. Suami lebih tinggi, ya istri lebih rendah. Dan biasanya kita ini bersifat hierarki gitu ya. Dan biasanya siapa yang punya kuasanya lebih banyak, dia haknya banyak, tapi kewajibannya sedikit. Ya, sedangkan istri yang haknya kuasanya lebih sedikit, kewajibannya lebih banyak daripada haknya gitu. Dan ini yang seringkali jadi masalah dalam keluarga karena kekuasaan yang tidak seimbang. Belum lagi kekuasaan yang dimiliki itu punya potensi untuk melakukan kekerasan, ya, menguasai, mengontrol dan melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap lebih rendah, ya, yaitu istri dan anak-anak. Nah, kemudian kalau dalam keluarga itu tidak ada anak misalnya mandul, seringkali istri yang disalahkan. Dan karena itu istri yang diceraikan. Ya, suami bisa poligami gitu atau kawin lagi gitu ya. Jadi ini ketidakadilan gender. Nah, istri juga ada pendapat bahwa istri harus tunduk kepada suami hampir dalam segala hal ya, dalam pengambilan keputusan, ekonomi, pekerjaan, sampai pada melahirkan anak atau tidak, berapa anak yang harus dilahirkan itu juga diputuskan oleh suami. Ya, jarang istri dimintai pendapatnya gitu. Ada sih tapi tidak banyak gitu ya. Kemudian pendapat bahwa istri dan anak-anak adalah milik suami dan itu ditandai oleh istilah famili. Famili itu dari kata famulus ya, budak. Jadi famili itu budak-budak gitu ya. Jadi ini sangat beda sekali dengan janji pernikahan ketika menikah ya, bahwa suami dan istri itu engkau adalah milikku ya, suamiku milikku, engkau adalah istriku milikku gitu ya. Jadi saling memiliki sebenarnya. Tetapi dalam prakteknya itu suami yang menjadi pemilik, yang menjadi tuan, sedangkan yang lain adalah bawahan, adalah milik dari suami, harta milik suami gitu. Ini yang menjadi masalah kadang. Nah, masalah juga kadang datang dari keluarga besar, ya, orang tua, saudara yang selalu saja menjadi masalah di keluarga anaknya, gitu ya. Jadi mereka yang menjadi duri gitu dalam keluarga anak-anaknya. Belum lagi kecemburuan, posesif dari pasangan, ini juga yang sering kali menimbulkan pertengkaran. Nah, masalah-masalah itu tadi itu yang sering terjadi di pasangan yang kadang seagama gitu ya. Nah, masalah akan tambah lagi kalau keluarga itu, pasangan itu adalah pasangan beda agama dan juga beda suku, ya. Itu tambah lagi gitu ya, karena masalah perbedaan agama ini. Makanya banyak orang yang menghindari, tidak setuju dengan kawin campur antara agama karena menghindari masalah-masalah yang mungkin akan bertambah gitu ya, yang sesama agamanya udah bermasalah, ditambah lagi yang beda agama, pasti lebih berat gitu ya. Nah itu. Kemudian masalah juga sehubungan dengan perkawinan dini, ya, masih labil, ya, labil. Kemarin saya juga lihat anak umur 14 tahun, tapi mereka meminta untuk kawin gitu ya, dan dinikahkan memang. Dua-duanya 14 tahun. Saya nggak tahu bagaimana keluarga selanjutnya itu ya, 14 tahun sudah berkeluarga gitu. Kemudian perkawinan dini juga ini sebenarnya bermasalah dengan kesehatan reproduksi, karena alat-alat reproduksi itu kan belum kuat sebenarnya, tapi harus hamil gitu, itu yang kemudian menimbulkan pendarahan dan karena itu bisa menyebabkan kematian ibu ya dan anak. Nah selanjutnya kalau kita mau simpulkan dari semua sebenarnya kenapa itu terjadi masalah dalam keluarga. Nah, itu karena kurangnya saling pengertian di antara suami istri. Jadi saling menguasai.
suami istri itu relasinya adalah bersaing kada ya, saling menguasai, saling menindas, saling mengontrol gitu, saling menyakiti ya, kurang bisa mengerti antara pasangan yang satu dengan yang lain. Kadang juga kalau sudah situasinya begitu, kurang adanya tekad untuk mempertahankan perkawinan. Jadi yang satu mau supaya ini dibereskan, supaya berdamai, yang satu nggak mau gitu ya. Memberikan masukan-masukan bagaimana keluarga itu bisa diperbaiki, tapi yang satu bertahan tidak mau. Nah, kalau itu yang terjadi, maka apapun yang dilakukan tidak akan bisa berhasil. Termasuk konseling pastoral juga nggak akan berhasil kalau salah satu pihak tidak bersedia untuk tidak mempunyai tekad untuk mempertahankan perkawinan. Nah, bisa jadi juga karena berkembangnya harapan-harapan yang tidak realistis terhadap perkawinan. Jadi ada orang yang menikah dengan seseorang, oh supaya nanti saya kaya, ya saya menikah dengan dia supaya nanti saya kaya. Saya menikah dengan dia supaya saya dapat warisan. Saya menikah dengan dia supaya bisa memberikan keturunan kepada orang tua saya, gitu misalnya. Jadi harapan-harapan yang tidak realistis ini yang kadang juga mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga. Ya. Nah, saudara, hubungan suami istri dalam Kristus itu memahami perkawinan itu sebagai relasi, ya relasi yang baik, ya yang setara antara satu dengan yang lain. Dan ada dua sifat dari perkawinan, yaitu secara kelembagaan dan kemitraan. Jadi kalau kelembagaan itu, yaitu disahkan lembaga perkawinan itu di mana laki-laki sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Walaupun saya kurang setuju dengan istilah ini ya. Saya lebih suka kalau keluarga itu atau relasi suami istri itu sebagai relasi yang setara, jejaring gitu, bukan hierarki. Ya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Karena itu rentan untuk terjadi kekerasan dalam keluarga. Nah, tetapi kadang juga orang menikah itu karena alasan tertentu gitu ya. Ada yang karena pengaruh orang lain, sudah ditanya-tanya kapan menikah, kenapa masih lajang gitu ya. Juga karena tuntutan tradisi, tuntutan dari keluarga gitu. Jadi bukan karena pilihan sendiri. Bukan karena cinta, tetapi hanya karena memenuhi tuntutan orang lain. Dan ini bahaya gitu ya, karena bisa merusak hubungan keluarga. Nah, kalau kemitraan, maka yang penting di situ adalah bagaimana saling memahami satu dengan yang lain, bagaimana aspek kepribadian, ya, bukan masalah lahiriah, tapi kepribadian itu yang paling penting, dan lebih menekankan pada kebahagiaan, ya, bukan pada tugas-tugas peran-peran kita gitu. Nanti saling menolak gitu. Ini kamu yang harusnya lebih banyak kerja, ini bukan tugasku gitu. Jadi bukan di situ yang menjadi fokus, tetapi pada kebahagiaan dua pihak ya. Ada kesetaraan, ada negosiasi di sana, pengambilan keputusan yang sama. Nah, kalau kita bisa ringkas adalah ada komitmen ya di dalam keluarga itu, ada komunikasi yang baik dan juga ada cinta kasih. Maka keluarga itu akan bisa bertahan dengan baik. Kalau tidak, maka akan cepat berakhir. Nah, selanjutnya saya agak cepat saja ya karena materinya agak banyak. Kita melihat dasar Alkitab hubungan suami dengan istri. Yang pertama itu adalah Kejadian 2, ya, laki-laki akan bersatu dengan istrinya gitu ya. Nah, di sini ada orang yang salah tafsir terhadap Kejadian 2 ini dan memahami bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan yang hierarki. Dengan berpikir bahwa Allah menciptakan laki-laki itu sebelum perempuan. Jadi kalau dia diciptakan lebih dulu, berarti dia kedudukannya lebih tinggi daripada yang kemudian. Ya, tapi anehnya bahwa binatang yang diciptakan lebih dulu itu kedudukannya tidak lebih tinggi dari manusia. Ya, bahkan manusia dikatakan mahkota ciptaan. Ini kan nggak adil juga ya, nggak sesuai gitu ya. Kenapa kalau dalam relasi laki-laki dan perempuan lalu laki-laki lebih tinggi karena dia lebih dulu? Ya harusnya kan perempuan yang lebih tinggi karena dia kemudian gitu ya. Tapi itulah tafsiran yang berkembang. Kemudian Allah menyebut laki-laki sebagai Adam, seluruh manusia, sehingga dapat posisi sebagai kepala. Ya, itu salah tafsir gitu ya. Allah memberi posisi kepemimpinan dan otoritas sebelum adanya Hawa. Ya, sebelum Hawa diciptakan, Allah sudah memberikan wewenang ya kepada Adam. Ya, karena itu subordinasi perempuan, posisi perempuan yang kedua itu sesuai dengan aturan ciptaan. Nah, itu penafsiran dari kaum laki-laki ya untuk mendukung posisi mereka sebagai kepala dalam keluarga. Nah, tetapi seorang teolog feminis, Phil Stribel itu mengkritisi
tafsiran itu. Dia mengatakan kisah penciptaan tidak berbicara tentang otoritas laki-laki dan ketundukan perempuan. Ya, juga ya kisah itu sebenarnya bukan dasar untuk perkawinan. Ya, itu jangan dipakai teks itu untuk menunjukkan oh ini teks perkawinan. Ya, bukan itu. Itu kan tentang penciptaan, bukan tentang perkawinan. Dan lanjutnya prioritas kepemimpinan laki-laki, dia mengatakan mengabaikan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama adalah gambar Allah. Dan Allah menciptakan mereka plural ya, laki-laki dan perempuan, dan kedudukan mereka adalah equal, setara. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan tidak pernah dikatakan hanya laki-laki sebagai gambar Allah, tetapi laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian ini kok nggak kelihatan ya, ini ada gambar ini. Ya, penolong, Hawa disebut sebagai penolong itu sebagai partner, ya, bukan pembantu. Ya, dan penolong biasanya kalau kita menganggap itu penolong berarti kan seorang penolong lebih kuat daripada yang ditolong gitu kan. Ya, tetapi dalam perkembangan karena hasil tafsir yang tidak tepat itu, lalu seringkali perempuan dianggap sebagai pembantu, budak dalam keluarga, ya. Dan selanjutnya dia mengatakan kalau masalah kesalahan jatuh dalam dosa, mereka dua-duanya bersalah, ya, bukan hanya Hawa yang salah atau Adam yang salah, dua-duanya salah. Dan Kejadian 3 ayat 16 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan yang baik, ya. Tapi karena dosa, ya, kejatuhan manusia dalam dosa, lalu kemudian relasinya itu juga jadi rusak. Yang semula setara akhirnya menjadi suami menguasai istrinya, memerintah istrinya, gitu ya. Padahal di awalnya Allah itu menghendaki mutual, hubungan yang mutual, saling menguntungkan, saling mendukung antara suami dan istri. Tapi lalu kemudian menjadi penyimpangan, gitu ya. Ada kontrol penguasaan di sana dan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi partnership yang seharusnya terjadi di awal seperti di awal itu menjadi rusak. Yang timbul adalah hierarki. Dan ini yang menimbulkan kekuasaan, pengontrolan, dan kemudian juga kekerasan. Nah, selanjutnya Efesus 5 ayat 22 sampai 33, kata tunduk ini tidak pernah digunakan secara khusus kepada istri. Jadi tunduk itu berlaku untuk semua, siapa saja, tidak pandang usia, gender, itu dimintakan untuk bersikap tunduk. Taat juga tidak dikenakan kepada istri, tapi kepada anak dan hamba. Nah, kata tunduk yang digunakan di dalam Efesus 5 ini itu tunduk kepada suami, tapi tidak dalam pengertian suami sebagai tuan atau penguasa, apalagi sama dengan Kristus, tidak. Tetapi dalam rangka menghormati, ya, menghargai suami, itu tunduk artinya, ya. Dan istilah kepala bukan berarti bahwa suami itu menjadi pemimpin atau pemerintah, tetapi lebih menunjuk pada sumber atau asal, ya, sebagaimana Kristus adalah kepala bagi setiap laki-laki, ya, dengan kata lain sumber eksistensi dari setiap laki-laki. Demikian juga laki-laki sumber eksistensi bagi perempuan. Tetapi juga harus dilihat karena perempuan itu berasal dari laki-laki, tapi juga harus dilihat bahwa mereka saling bergantung, ya, karena dalam kenyataan laki-laki itu datang atau dilahirkan oleh perempuan. Jadi hubungannya setara, ya. Jadi suami itu sebagai kepala, dia memelihara, menghargai, mencintai istrinya, tubuhnya, seperti Kristus mengasihi umat manusia, ya, mengasihi tubuh Kristus dan juga gerejanya, gitu. Ya, jadi harus dilihat itu, ya, sebagaimana Kristus mengasihi umatnya. Jadi kalau dikatakan hai suami kasihilah istrimu, ya seperti kasih Kristus, ya, yang mau berkorban untuk istrinya, mengasihi istrinya sampai dia berkorban, memberikan nyawanya untuk istrinya. Jadi Efesus 5 ini setara, ya, perintah kepada istri dan kepada suami. Jadi tidak menunjuk bahwa suami lebih tinggi daripada istri. 1 Korintus 7 ini keluarga menjalankan prinsip mutual atau equal antara suami dengan istri. Istri tidak memerintah atas tubuhnya sendiri, tetapi suami yang memerintah tubuh istri. Begitupun sebaliknya, tubuh suami dia tidak perintah sendiri, istrinya yang memerintah tubuh suaminya, gitu. Jadi setara antara suami dengan istri. Juga ayat 5 di situ dikatakan
ada tujuan spiritual yang equal. Jadi mereka berdoa. Jadi keluarga itu dibentuk untuk bisa saling berdoa, ya, satu dengan yang lain. Juga ada kuasa yang sama, ya, istri menjaga kekudusan suami, suami menjaga kekudusan istri. Juga ada mutualitas perkawinan, saling memperhatikan, istri memperhatikan suami, suami memperhatikan istri. Nah, selanjutnya, waktu saya masih ada, Pak Dinka? Maaf, Bu, kalau dihitung sudah 45 menit sih, Bu. Oh, oke, saya cepat aja Sudah. ini, Dinka. Iya, Bu, baik. Baik. Nah, kemudian bantuan konselor untuk krisis perkawinan. Jadi dalam pendampingan pastoral kita harus membantu untuk membuka jalur komunikasi yang tertutup antara suami dengan istri. Dan kita juga berusaha untuk bagaimana mencegah supaya mereka tidak saling menyerang atau saling menendang, ya, tetapi punya berusaha untuk mereka bisa saling mengampuni dan menerima satu dengan yang lain, juga berusaha untuk menolong mereka melihat apa yang menjadi kekuatan dan potensi. Jadi kita tidak fokus pada apa yang menjadi kelemahan, kesalahan salah satu pihak, tetapi fokuslah pada apa yang menjadi kekuatan dan potensi mereka untuk memperbaharui keluarga atau relasi di antara mereka. Ya, kalau ada perilaku yang kurang baik itu bisa dikurangi atau dihilangkan, tetapi yang dikuatkan adalah hal-hal yang positif. Nah, rencana perubahan, langkah-langkah untuk aksi pastoral itu juga perlu mempertimbangkan kemampuan dari kedua pihak untuk melakukannya. Nah, itu mungkin perlu dilakukan tahap-tahap, ada yang jangka pendek, jangka panjang. Kemudian pengharapan yang kurang realistis itu harus diubah gitu ya. Dan juga melihat apa yang menjadi gambaran peran yang bertentangan supaya itu dihilangkan, dan juga kembali meninjau perjanjian perkawinan yang tidak realistis ya atau tidak adil begitu. Kemudian dalam hal keuangan, prioritas kebutuhan itu harus dilakukan, anggaran belanja harus direncanakan bersama-sama. Kita membeli sesuatu harus bisa dibedakan mana yang kebutuhan, mana yang hanya keinginan gitu ya. Melihat mana yang prioritas, perlu juga harus ada tabungan, ya, tidak berhutang, tidak boleh ada kartu kredit karena akan membujuk kita untuk belanja lebih banyak, ya, itu harus dibicarakan bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya tentang seks, bebaskan sikap terhadap seks gitu yang kurang baik. Jadi kalau kita selama ini mempusatkan diri pada bagaimana supaya orang kepuasan secara seksual ya ke alat kelaminnya, pindahkanlah itu kepada pikiran yang terbuka ya, bahwa pikiran yang baik itu akan meningkatkan hubungan yang sehat juga gitu ya. Dan pelihara hubungan yang baik, jaga komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik itu juga akan berpengaruh pada relasi hubungan seksual yang baik pula. Jadi kalau komunikasinya buruk, ya hubungan seksual juga akan buruk. Dan hal yang paling penting juga adalah pada konseling pranikah. Ada banyak gereja yang tidak memperhatikan hubungan konseling pranikah ya. Ada yang hanya melakukan sekali atau karena besok mau menikah hari ini percakapannya, atau hanya 3 kali atau 3 bulan. Padahal ini menyangkut seumur hidup. Dan gereja melarang perceraian, tetapi persiapan kita untuk mereka, pembekalan kita kepada mereka itu asal-asalan. Tapi kita melarang orang bercerai, padahal ada masalah banyak yang terjadi. Nah, ini menurut saya gereja kadang tidak bertanggung jawab terhadap pasangan-pasangan yang dinikahkan. Ya, asal dinikahkan aja, setelah itu selesai gitu. Jadi perlu menurut saya konseling pranikah paling tidak 1 tahun. Ya, kalau semua dipersiapkan pakaian gedung gereja 1 tahun sebelumnya, kenapa katekisasi pranikah tidak? Jadi ini penting untuk membangun hubungan yang mendalam, pemahaman yang salah tentang perkawinan, bagaimana mereka saling memahami kekurangan kelebihan, mengurangi kejutan-kejutan dalam perkawinan gitu ya, dan menolong mereka mengambil keputusan terakhir. Jadi setelah katekisasi bisa saja salah satu pihak membatalkan ya, karena ada tes psikologinya juga di dalam konseling pranikah. Jadi kalau dia merasa tidak srek gitu ya, merasa tidak cocok, ya nggak apa-apa dia membatalkan ya pada saat katekisasi pranikah ya. Tapi kalau cuma 1 kali besok udah menikah, itu udah sangat terlambat untuk membatalkannya. Jadi perlu memperhatikan konseling pranikah. Ya, materinya macam-macam di sini, ada banyak sekali saya taruh ya, tentang pengertian keluarga, kemudian hukum, seksualitas, manajemen konflik ya, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, ya, tes psikologi, perkawinan campur lintas budaya, agama, perkawinan dini, ya, ini juga tentang perceraian. Jadi untuk antisipasi ya, perkawinan kembali juga bisa
menjadi materi di situ. Nah, kemudian tidak hanya pranikah tetapi juga pasca nikah ya, bagaimana pasangan-pasangan itu didampingi. Ya, mungkin di dalam bulan keluarga ada penyuluhan, ada retret, ada diskusi, kursus tentang keluarga ya. Jadi tugas kita tidak selesai hanya setelah menikahkan, tetapi juga perlu ada pasca nikah ya, pendampingan terhadap keluarga-keluarga terutama yang 3, 5 atau 10 tahun ya, keluarga yang masih baru itu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu dari saya, terima kasih. Sorry, sudah terlalu panjang. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Pendeta Asnat Natar atas penyajian materi terkait dengan Bina Teologi dengan topik perkawinan semu, dan sudah sangat memperkaya kita sekalian. Saya sangat meyakini tentang perkawinan semu itu sendiri, baik sesuai dengan definisinya, lalu apa yang menjadi penyebabnya, lalu akar persoalannya, lalu bagaimana melakukan upaya-upaya preventif supaya itu tidak terjadi, gitu ya. Dan saya melihat juga catatan-catatan yang ada di chat, gitu ya. Ini materi yang sangat menarik, gitu ya, dan mungkin juga buka wawasan kita sekalian. Apalagi Ibu sangat menekankan tentang kesetaraan gender, gitu ya, dalam perkawinan, gitu. Ya, tapi saya tidak mau mengambil waktu lebih banyak, maka saya berikan kesempatan kepada para peserta mungkin bisa memberikan tanggapan, pertanyaan. Kita akan mengelaborasi topik ini. Waktu kita sampai pukul 17.30. Yang bertanya materi ini apakah akan dibagikan, nanti materi itu akan dibagikan, lalu juga ada di link YouTube Fakultas Teologi UB. Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali rekamannya di sana. Lalu harap mengisi daftar hadir yang ada di chat atau di kolom chat. Bapak Ibu, silakan. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, bisa lakukan raise hand. Ya, di fitur reaction, lalu kemudian raise hand supaya bisa terlihat. Apakah ada Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan untuk 3 orang terlebih dahulu, waktu kita sampai 17.30. Ya. Pak, saya duluan Pak, boleh? Ya, maaf Pak, dengan siapa ini Pak? Pak Reza. Pak Reza. Pak Reza. Pak Reza satu, lalu ada lagi Bapak Ibu? Selain Pak Reza? Oke, ada ya, Ibu Ita Tarigan, ini sudah raise hand, lalu Bapak Demas Belipati. Ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada 3 orang penanggap terlebih dahulu. Pertama Bapak Reza, lalu kedua Ibu Ita Tarigan, yang ketiga Bapak Demas Belipati. Mohon menyampaikan tanggapan pertanyaan secara singkat dan jelas untuk memberi kesempatan kepada yang lainnya. Silakan Bapak Reza terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Moderator, Ibu Asna, terima kasih. Setelah mendengar penyajian materi ini, maka pertanyaan saya adalah bagaimana perkawinan semu atau perkawinan drama ini dihubungkan dengan janji pernikahan dalam ritual pernikahan itu. Terima kasih, Ibu dan Pak Moderator. Ya. Ya, yang berikutnya siapa? Selamat sore Ibu Asnat, saya Ita Tarigan. Ya, silakan Ibu. Saya bergabung di sini sebagai awam. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Ibu terhadap sebuah perkawinan yang mana setelah perkawinan ini berlangsung, salah satu pihak suami atau istri tiba-tiba menyadari bahwa preferensi seksualnya berbeda, begitu Bu. Terima kasih, itu aja. Ya. Langsung Bu, yang ketiga. Ya, yang ketiga silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya juga latar belakang kaum awam, tapi saya tertarik untuk hal-hal seperti ini dalam hubungannya dengan kehidupan pelayanan di gereja. Saya banyak hal yang sudah disampaikan tadi, tapi saya kok tertarik pada pernyataan Ibu di awal
tentang perkawinan ditetapkan oleh Allah sendiri. Saya menghubungkan dengan beberapa adat desa atau tradisi tertentu, kita mengenal ada istilah laki rumah, bini rumah. Yang perjodohan ini itu sudah dilakukan oleh orang tua, justru mungkin anak itu masih dalam kandungan atau masih kecil yang bisa punya dua dampak, yaitu ada yang setelah mereka dewasa saling suka dan itu berlangsung bahagia, tetapi ada juga yang di satu sisi bisa setelah dewasa mereka justru tidak saling suka, dan bahkan karena itu sudah merupakan tradisi yang dibangun oleh kedua belah pihak sejak awal dan itu harus dilakukan, yaitu terpaksa harus terjadi. Dan kadang kita juga mendengar ada istilah kawin tangkap dan lain sebagainya, sampai itu bisa membuat heboh. Bagaimana ini pendapat Ibu tentang hal ini dalam hubungannya dengan apakah ini juga masuk dalam kategori kawin semu? Terima kasih Bu atas pencerahannya. Terima kasih Pak Demas Melipati. Maaf tadi saya terlempar Bu. Apakah Ibu kita sudah? Ya, udah. Sudah ya, oh ya. Kalau gitu sudah 3 penanya Ibu ya. Berarti silakan. Baik, ya yang pertama tadi bagaimana menghubungkan antara perkawinan semu dengan janji pernikahan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang ideal itu kan seperti ini ya, bahwa perkawinan itu ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Karena tidak baik manusia itu hidup sendiri. Dan itu diungkapkan ketika pemberkatan nikah. Jadi janji pernikahan untuk setia, sehidup semati dalam suka duka, gitu ya, ketika sehat maupun sakit. Tapi realitasnya tidak begitu. Ya, faktanya tidak begitu. Karena berbagai masalah yang saya sudah jelaskan tadi. Itu bisa jadi karena egonya manusia, ya, karena masalah komunikasi tadi, ya, ketidakpahaman. Ya bisa jadi karena gereja juga tidak menolong pasangan ini untuk saling memahami satu dengan yang lain. Jadi mereka masuk menikah itu ya udah gitu ya, langsung dinikahkan tanpa persiapan apa-apa. Apalagi kalau gereja itu menikahkan kalau sudah terlanjur hamil. Ya hamil. Jadi menikah itu untuk menutupi malu. Padahal sudah malu kan? Sudah malu, apalagi yang mau ditutupi. Tapi gereja mau saja melakukan demi memenuhi keinginan keluarga. Sebab kalau tidak dinikahkan, keluarga ngancam akan pindah gereja misalnya, atau tidak mau ke gereja lagi gitu kan. Jadi serba salah. Sehingga gereja akhirnya ikut saja begitu dan tidak memikirkan bagaimana nanti dampaknya di dalam perjalanan kehidupan keluarga itu. Kan jadi masalah banyak kan? Ini tingkat perceraian yang 7, sekian juta itu termasuk keluarga Kristen, bukan hanya yang non-Kristen ya. Perceraian di kalangan Kristen itu sangat tinggi. Nanti saya akan bahas di pertemuan ketiga ya tentang perceraian. Nah, ini kan masalah bagi kita. Ya. Jadi janji itu ya diabaikan gitu ya. Udah nggak peduli lagi. Dan itu seringkali terjadi dalam keluarga kan. Mana bilang ya janjinya setia dalam suka duka. Suami hanya duduk nonton TV di depan, istri setengah mati di belakang. Mana ada suka duka? Kan nggak ada. Itu contoh sederhana aja kan. Suami minta dilayani terus walaupun istri sakit gitu. Dia nggak bisa mengerjakan walaupun itu hal yang sederhana, misalnya buat kopi untuk dirinya sendiri. Semua harus istri yang melakukan. Mana ada suka duka, ya? Setia dalam sakit maupun sehat, nggak ada. Jadi kadang yang diikrarkan itu tidak begitu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan itu memprihatinkan menurut saya. Itu ya Pak Reza. Nah, tugas kita ini sekarang bagaimana supaya keluarga itu betul-betul yang sesungguhnya gitu ya, bukan yang main drama, bukan yang semu. Kemudian dari Ibu Ita, bagaimana kalau setelah menikah itu ketahuan bahwa salah satunya orientasi seksualnya berbeda gitu ya. Nah, ini tadi kembali kita salah lagi gereja. Sebab kalau kita melakukan katekisasi pranikah itu termasuk dengan tes psikologi. Ya, tes psikologi itu kita lakukan mengetes temperamen orang itu bagaimana. Apakah dia kikir ya, pelit atau tidak? Apa dia pemarah atau tidak? Apa dia punya kelainan seksual atau tidak? Ya, apa dia punya gejala stres atau apa ya, kurang normal atau apa? Itu akan ketahuan di awal.
Jadi orang memasuki perkawinan itu bukan kayak beli kucing dalam karung, tidak. Dia udah tahu ini orang yang mau hidup seumur hidup dengan saya, orang macam apa. Ya. Kita akan menolong pasangan itu kalau kita melakukannya di awal. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi di tengah jalan. Lalu orang itu mengatakan, wah saya baru tahu nih, kalau dia hiperseks, mau cerai nggak bisa, karena gereja melarang perceraian. Kan sama aja gereja itu membunuh orang gitu loh. Jadi kalau kita tidak menjalankan tugas kita dengan benar, berarti kita terlibat di dalam kematian seseorang misalnya, kalau sampai orang itu mati. Gereja bertanggung jawab di situ. Ya, jadi menurut saya kalau memang itu berbahaya, ya orientasi seksualnya misalnya berbeda, karena suami istri itu kan harus kebutuhan ini ya, rohania, batiniah, gitu kan. Nah kalau pasangan itu merasa tidak bisa menjalani, ya mungkin bisa lah itu, kecuali dia mau menerima keadaan pasangannya yang seperti itu dan berpikir bahwa ya nggak apa-apa lah hubungan suami istri itu lebih pada bagaimana saling menopang, mendukung, tidak perlu ada hubungan seksual. Ya kalau dia siap dengan itu ya terserah. Tapi kalau itu menjadi kebutuhan, undang-undang kita juga kan mendukung untuk itu kan, harus lahir batin dipenuhi. Nah kalau tidak ya nggak bisa dipertahankan. Tujuan orang menikah kan untuk kebahagiaan, ya, untuk kebahagiaan. Kalau tidak ada bahagia, untuk apa dipertahankan? Nah, ini bisa menjadi bahan pemikiran kita. Saya tidak mengatakan, oh sekarang rame-rame bercerai, tidak. Tapi ini menjadi bahan perenungan untuk kita. Ya, kenyataan di lapangan ada banyak yang seperti ini. Dan kita kadang tidak bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka. Nah, kalau kita melarang bercerai, ya kita juga salah, gitu kan? Nah, ini tolong dipikirkan di gereja masing-masing. Yang ketiga dari Pak Demas tadi ya, apakah bagaimana dengan ungkapan tadi ini ditetapkan oleh Allah sendiri? Sebenarnya saya kurang setuju dengan ini, Pak. Karena dalam kenyataan ada banyak perkawinan yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang menikah karena dijodohkan. Ada orang yang menikah karena MBA, ya sudah hamil duluan. Apakah itu ditetapkan oleh Tuhan? Masa Tuhan menetapkan begitu caranya, gitu kan? Ada orang yang terpaksa menikah karena diperkosa. Masa cara seperti itu sih, gitu kan? Nah ini juga menjadi dasar bagi saya kalau saya bicara tentang perceraian, ya, karena tidak semua ditetapkan oleh Tuhan, maka berarti ada perkawinan yang juga bisa berakhir. Mungkin itu dorongan iblis kali gitu kan, sehingga mereka bersatu, bukan ditetapkan oleh Tuhan. Begitu. Nah, itu dari saya, Pak. Jadi kalau dijodohkan dari dalam kandungan, itu juga ada sih di Sumba yang kayak begitu ya. Paksaan itu, pemaksaan. Mungkin kalau zaman dulu yang memang masih menekankan prokreasi ya. Tujuan orang kawin itu untuk prokreasi, supaya dapat keturunan. Sekarang ini tidak lagi. Orang kawin itu bukan terutama untuk prokreasi, tapi rekreasi, karena cinta. Ya, anak itu bonus kalau ada. Gitu ya. Kalau tidak ada ya mereka tetap bersatu, gitu. Tetap hidup bahagia berdua. Gitu. Nah kita konteksnya berubah, tapi cara berpikir kita masih sangat tradisional, masih lama. Gitu. Ini yang susah. Gitu ya. Baik, termin berikutnya Pak Dinka. Ya baik, terima kasih Bu Asnat atas tanggapannya. Ya, saya sudah melihat ada 3 orang lagi menyampaikan pendapat melalui raise hand. Yang pertama Bapak Henry Tumpal Parsauran, yang kedua Bapak Gogo, yang ketiga Bapak atau Mas Erans Joshua gitu ya. Ya, silakan pada 3 orang ini dulu terlebih dahulu. Nanti kita bisa lanjut pada termin yang berikutnya. Namun Bu, ada juga pertanyaan melalui kolom chat. Apakah Ibu nanti juga bersedia menanggapi? Mungkin nanti kita berikan waktu khusus ya untuk yang di kolom chat. Boleh. Ya. Nanti Pak Dinka ini ya. Baik Bu. Rumuskan. Ya. Baik. Ya, silakan Pak Henry. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, suaranya Pak Henry belum kedengaran. Tidak kedengaran Pak. Hah? Suara nggak kedengaran. Mungkin masalah di apa ya? Atau nggak usah pakai headset Pak? Jangan pakai headset Pak. Iya coba. Lepas headsetnya Pak.
unmute mungkin. Halo? Oh ya udah. Nah, ini sudah. Oke, ya. Sudah ya? Ya. Terima kasih Silakan, Pak Andre. atas kesempatan ini. Saya langsung Langsung ya, langsung. Oh, putus-putus, Pak. poin aja, Bu. Off-kan saja Ibu kameranya. Asna. Saya ingin Pak Henry, mungkin nggak usah pasang videonya, Video ya? kameranya Kameranya off aja. di off, ya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya gini, tentang masalah waktu. Saya ingin bertanya, setelah mereka bercerai, ternyata si laki-laki sudah kawin, si perempuannya sudah kawin. Lalu mereka sadar tentang apa hakikat tentang perkawinan itu. Saya sudah mendengar tadi ada perkawinan kembali. Saya ingin bertanya, bagaimana solusinya untuk mereka yang sudah terjadi seperti itu? Apakah ada yang sesuai dengan Alkitab, dengan keyakinan kita sebagai orang Kristen, mempersatukan mereka kembali? Hanya itu aja, Bu. Saya setelah waktu, setelah mereka bercerai, selama mengadakan, sadar, tahu. Lalu apa solusinya? Sebagai kita seorang gereja, sebagai gereja untuk menyikapi itu. Itu saja, Bu, dari saya, Bu. Ya. Baik, Pak Henry, terima kasih. Yang kedua, Pak Gogo, dipersilakan, Pak. Ya, Bu Asnat, saya ingin tahu dan bertanya sederhana pendapat Ibu. Jika tadi Ibu mengatakan kurang setuju dan sependapat dengan istilah suami sebagai kepala keluarga, lalu perempuan sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, usulan yang equal kira-kira apa ya, Bu, untuk definisi ini supaya laki-laki dan perempuan itu menjadi equal selain kepala keluarga dan ibu rumah tangga tadi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terence? Ya, baik, selamat sore, Bu. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini ada isu mengenai pilihan hidup child free yang menjadi cukup hangat di sosial media. Apa itu ya? Child free itu pilihan untuk tidak memiliki anak, baik itu child free, ya. Atau angkat. Banyak pihak yang kontra dengan keputusan ini dan terheran karena banyak pasangan yang ingin memiliki anak, namun tidak bisa. Banyak juga yang mendiskreditkan dan menganggap kalau child free ini tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Kejadian mengenai prokreasi. Padahal tadi Ibu bilang paradigma kita sekarang kan seharusnya sudah berubah. Pernikahan itu semata-mata bukan untuk prokreasi, melainkan juga untuk rekreasi. Lantas bagaimana tanggapan Ibu terhadap isu ini? Karena kebanyakan orang menganggap child free itu sebagai pernikahan yang semu. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas 3 penanggap. Mohon yang sudah bertanya bisa menurunkan raise hand-nya. Silakan Bu Asnat, terima kasih. Iya, jangan raise hand terus ya. Yang pertama dari Pak Henry ya, kawin ulang. Jadi kedua, kalau tidak salah tadi keduanya sudah kawin ulang gitu ya, sudah kawin yang pasangan masing-masing. Dan mereka menyadari, loh kalau mereka sudah kawin masing-masing ya tinggal memperbaiki pasangan dengan keluarga barunya kan ya. Jadi perkawinan yang sebelumnya itu menjadi pengalaman, ya, menjadi pengalaman untuk keluarga yang sekarang, gitu. Ya, jadi nggak masalah menurut saya. Dan memang di dalam perkawinan kembali nanti akan dibicarakan tentang apa-apa yang perlu dipelajari atau melihat mengapa mereka gagal di keluarga sebelumnya, seperti itu. Dan di dalam gereja memang belum semua gereja menyetujui perkawinan kembali. Ya perceraian aja tidak disetujui, apalagi perkawinan kembali. Tapi bagi yang menyetujui, biasanya perkawinan kembali ini diperbolehkan untuk yang ditinggal, ya bukan yang meninggalkan, tapi yang ditinggal karena dia sebagai korban. Ya dia sebagai korban masa dikorbankan lagi. Jadi kalau dia mau nikah lagi, ya dipersilakan. Ya. Jadi perkawinan sebelumnya yang gagal itu bisa menjadi pembelajaran untuk perkawinan yang baru. Itu biasanya dibicarakan dalam konseling pranikah, ya, tentang anak, bagaimana dengan mantan suami, mantan istri, gitu. Nanti saya bicarakan itu lebih jauh di tatap muka yang terakhir, ya, yang terakhir.
Baik, Karena baik. Kemudian dari Pak Gogo, suami sebagai kepala keluarga. Saya memang tidak setuju karena relasinya jadi hierarki ya, dan ini tidak sesuai menurut saya dengan maksud awal dari Tuhan yang melihat laki-laki dan suami dan istri itu sebagai pasangan yang setara gitu ya. Jadi saya lebih setuju dengan bahwa suami, istri, anak-anak itu hanya perannya yang berbeda ya, tetapi posisi mereka setara sebagai anggota keluarga. Jadi keluarga itu dilihat sebagai jejaring, sebagai sebuah sistem. Semua orang di dalam keluarga itu punya peran yang sama. Maksudnya peran mereka itu tidak lebih rendah daripada yang lain atau tidak lebih tinggi dari yang lain. Ya, peran sebagai orang tua, sebagai anak, begitu. Ya. Tapi tidak berarti kalau itu tidak ada hierarki, lalu tidak ada penghormatan, penghargaan satu dengan yang lain. Menurut saya tetap ada, gitu ya. Jadi kepala keluarga ini punya potensi, karena kalau disebut kepala berarti dia lebih berkuasa daripada yang lain. Dan itu memang yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Ya, suami merasa paling berkuasa, lalu dia menekan atau mengontrol, menindas istri dan anak-anaknya. Nah, ini menurut saya sih kurang sesuai dengan maksud Allah membentuk hubungan perkawinan. Gitu. Dan kalau sebut kepala keluarga, menurut saya bukan hanya laki-laki, bukan hanya suami gitu. Istri juga bisa menjadi kepala keluarga. Tapi undang-undang kita kan hanya menyebutkan suami sebagai kepala keluarga. Faktanya ada banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga. Entah itu karena sudah bercerai atau janda gitu, atau juga dia yang sebenarnya punya peran paling penting di dalam keluarga dalam mencari nafkah. Jadi itu harus dirumuskan kembali siapa yang menjadi kepala keluarga kalau memang istilah itu mau digunakan. Jadi tidak hanya sebatas pada suami, tetapi juga kepada istri. Tapi kalau saya sendiri sih lebih setuju ya yang modelnya jejaring, setara gitu, tidak hierarki. Kemudian yang child free, ya ini memang sudah berkembang banyak, terutama di luar negeri ini sudah banyak. Jadi mereka karena kesibukan mereka nggak suka, tidak mau diganggu dengan anak-anak. Ya, memberikan waktu untuk anak gitu. Bagi kita ya anak itu adalah anugerah ya, sumber rezeki dan lain sebagainya. Bagi mereka itu pengganggu, hambatan bagi mereka untuk berkarir. Jadi mereka punya perjanjian untuk tidak punya anak. Karena yang penting adalah mereka berdua, mereka saling mencintai dan mereka berkomitmen untuk hidup bersama, saling mendukung gitu. Nah, menurut saya itu kan hak setiap orang dan kita perlu menghargainya. Ya, tapi memang kita harus memperhatikan budaya ya. Kalau Barat itu kan lebih individual. Kalau kita kan komunal, kita nggak bisa mengatakan ya saya gitu kan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan budaya. Bagi kita orang Indonesia atau Timur, pernikahan itu bukan hanya urusan suami istri, tapi urusan dua keluarga besar, bahkan dua marga besar gitu ya. Itu jadi agak susah gitu ya kalau kita mengatakan tidak mau punya anak. Ya, mungkin ada sekarang yang sudah punya prinsip begitu, tapi 1-2 ya belum terlalu banyak sih, karena masih kuatnya budaya di tempat kita. Tapi menurut saya kalau suami istri itu tidak punya anak, menurut saya sih ya harusnya dimengerti gitu ya, jangan dipaksa atau apalagi disuruh bercerai gitu karena tidak punya anak. Kan bisa angkat anak dari keluarga gitu ya. Itu. Nah itu jawaban dari saya untuk 3 pertanyaan yang kedua. Ya, baik. Terima kasih, Bu Asnat. Wah, ini rasa-rasanya suasananya semakin menghangat, Bu. Banyak orang tertarik untuk menanggapi karena persoalan keluarga mungkin ya di satu sisi banyak orang yang merasa ya sudah tahu, sudah mengalami, sudah banyak orang juga cerita dan lain sebagainya, tapi di sisi yang lain masih ada ruang-ruang tersembunyi yang kayaknya perlu digali, dieksplorasi lebih dalam lagi. Ya, sebelum kita masuk dalam sesi yang berikutnya, Ibu mohon maaf bisa PowerPoint-nya ditutup dulu, Bu. Oh, ditutup aja ya. Ya, sudah ada 2 orang yang raise hand, Ibu Nugraheni dan saya Pak stop Teguh. share aja atau gimana? Ya, stop dulu, Bu. Nanti kalau mungkin ada yang diperlukan bisa Ibu tampilkan lagi. Ya, ya, Ibu wajahnya lebih jelas kelihatan. Saya mau meringkaskan dulu untuk yang di kolom chat ya, Bu ya. Di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan, misalnya apa tanggapan Ibu soal perkawinan kontrak? Ini dari Mas atau Bapak Gorbi kali ya.
perkawinan kontrak. Lalu Bapak Hadi Wibowo, perlukah katekisasi pra perkawinan itu 1 tahun sebelum perkawinan itu dilangsungkan? Nah, ini terkait juga dengan Ibu Septi Lamba yang miris terhadap persiapan perkawinan yang sifatnya minim. Nah, ini mungkin terkait pertanyaannya juga dengan Pak Hadi Wibowo, perlukah katekisasi itu 1 tahun sebelumnya? Ya, karena Ibu Septi menanyakan bagaimana sikap Ibu soal persiapan perkawinan yang minim itu. Lalu Ibu Esther Stianingrum ya, atau Stianingsi, apa sikap gereja terhadap perkawinan semu? Itu pertanyaannya. Jadi sikap terhadap perkawinan semu itu apa? Lalu ada saudara atau Bapak Ronaldi yang menanyakan, apa sih Bu pemahaman Kristen tentang jodoh? Pemahaman Kristiani tentang jodoh? Ya. Itu. Lalu kemudian dari Bapak Eden atau Saudara Eden, Bapak Eden menanyakan bagaimana kalau sudah terlanjur menikah tapi terjadi KDRT. Sementara apa yang sudah dipersatukan Allah katanya nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu yang dari kolom chat dulu, Bu. Demikian Bu Asnat. Ya. Ya. Nah, tentang kawin kontrak, kalau saya tidak setuju ya dengan kawin kontrak. Ya, apalagi dengan pemahaman Kristiani, ya kita memahaminya perkawinan itu sekali untuk seumur hidup. Nah, kalau kontrak kan cuma 3 tahun, 5 tahun gitu. Jadi saya tidak setuju dengan kawin kontrak. Mungkin itu kategori kawin semu itu tadi secara undang-undang ya. Kontrak 5 tahun hanya ketika dia bekerja di Indonesia, begitu dia pulang selesai gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa diterima kawin kontrak. Kemudian katekisasi pranikah selama 1 tahun. Menurut saya ini sangat penting. Ya, seperti yang saya katakan tadi, itu kan untuk seumur hidup. Ya, bagaimana kita melakukannya hanya 2-3 kali gitu, dan kadang materinya ya hanya berkaitan dengan masalah teknis gitu ya. Besok itu bagaimana prosedurnya gitu, duduk di mana, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, padahal ini persoalan yang dihadapi oleh keluarga itu sangat banyak. Ya. Materi yang saya tulis tadi di PowerPoint itu udah banyak sekali gitu ya. Tema hukum gitu ya, kesehatan reproduksi, komunikasi, macam-macam itu temanya, dan kita harus panggil ahlinya. Ya, jangan pendeta semua yang melakukan karena dia bukan ahli segala sesuatu. Jadi kalau mau bicara kesehatan reproduksi, panggillah dokter. Bicara tentang hukum, ya panggillah ahli hukumnya gitu ya, memanfaatkan warga jemaat yang ada. Dan itu waktunya memang bisa 1 tahun. Ya, bisa 1 tahun karena memang kita kan tidak melakukannya katekisasi setiap hari kan. Jadi bisa jadi memang bisa 1 tahun. Nah, orang 3 bulan tapi cuma 3 kali, ya sama aja bohong. Ya. Dan kalau kita mau jujur, tidak semua gereja punya buku katekisasi. Dan tidak semua gereja melakukan katekisasi pranikah itu secara benar gitu ya. Sesuai dengan aturan. Karena tidak ada buku katekisasi, ada pendeta yang kreatif, suka-suka dia dong mau ngomong apa. Lalu dia ngomong ngalur ngidul gitu di situ, nggak ada materinya. Ada buku katekisasi paling cuma 20 halaman. No, mau ngomong apa 20 halaman? Gitu. Jadi menurut saya penting itu 1 tahun paling enggak ya. Kenapa orang mempersiapkan baju nikah, ya gedung pertemuan itu 1 tahun sebelumnya sudah disewa. Loh, masalah katekisasi kok dilupakan. Tapi kita mau larang-larang orang bercerai kalau ketika terjadi masalah. Ya. Nah, itu menurut saya. Jadi harus ya paling enggak 1 tahun katekisasi pranikah. Kemudian bagaimana sikap gereja terhadap perkawinan semu? Ya, gereja kadang apa ya kayak petugas kebakaran. Telat datangnya. Kadang orang udah bercerai baru dia tahu. Pendeta tahu, oh si Anu sudah bercerai ya. Selama ini kok kayaknya mereka harmonis aja gitu ya. Banyak gereja yang kadang nggak mau tahu gitu. Apalagi kalau kurang perkunjungan ya, pendeta mimbar. Di mimbar aja terus, nggak pernah berkunjung ke rumah jemaat, dia nggak tahu persoalan keluarga-keluarga. Hanya ketemu warga jemaatnya ketika salaman misalnya di gereja, apalagi sekarang masa pandemi, oh udah habis lah itu. Nggak ada lagi perhatian kepada warga jemaat. Bisa jadi ya.
Ada sih yang punya perhatian, tapi mungkin nggak banyak gitu. Jadi kita terlambat untuk tahu masalah warga jemaat kita. Kita tahunya ketika sudah parah, sudah mau pergi ke pengadilan, sudah bercerai, baru kita tahu. Ya, tidak semua gereja sih, ada yang menolong gerejanya, pendeta yang begitu care dengan warga jemaatnya, ya, melakukan pendampingan pastoral, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah, mungkin ini perlu perhatian kita sekarang ini ya, karena ternyata banyak sekali keluarga-keluarga yang bermasalah, terutama masalah ekonomi, kekerasan, itu sangat tinggi sekarang ini. Ya, mungkin juga kita selama ini terlalu menekankan pada khotbah ya. Khotbah yang paling penting dari semuanya, dari tugas pendeta. Pendampingan pastoral itu ya urusan kemudian lah, itu nggak penting itu ya. Itu hanya untuk pendeta-pendeta yang kurang jago khotbah. Kalau yang jago khotbah ya urusannya khotbah doang gitu. Nah ini. Kemudian pemahaman Kristiani tentang jodoh. Ya, kalau saya sih memahaminya jodoh itu ya pasti yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Pasangan yang memperhatikan bagaimana relasi antara suami istri yang baik, bagaimana saling mendukung, melengkapi satu dengan yang lain, itu jodoh. Tapi kalau sejak pacaran dia udah main pukul, ya, memukul, mengontrol, itu bukan jodoh. Itu sudah tanda-tanda bahwa itu bukan jodoh. Ya. Kalau itu dijodohkan oleh orang tua, itu bukan jodoh dari Tuhan. Gitu. Jadi masa pacaran itu kan masa saling mengenal. Ya. Kriteria keluarga yang baik kan sudah jelas kan ya. Saling memahami, saling mencintai, memperhatikan, mendukung. Kalau itu kita temukan dalam pacaran kita, itulah jodoh. Kemudian menikah tapi terjadi KDRT. Nah ini, kalau saya bicara tentang perceraian, kalau masalah ekonomi ya mungkin masih bisa diatasi gitu ya. Tapi kalau masalah kekerasan, apalagi kalau itu mengancam nyawa seseorang, saya tidak bisa melarang kalau orang itu mengatakan, saya udah nggak kuat, Bu. Saya mau pisah. Karena dia yang menghadapi itu, dia yang mengalaminya, dan saya tahu bahwa nyawanya terancam. Lalu saya mengatakan, oh firman Tuhan melarang perceraian. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah ini udah babak belur ini. Ya, ditendang, dipukul. Apakah kita akan menunggu sampai dia mati, baru kita mengatakan, oh sekarang kalian bercerai. Diceraikan oleh maut. Jadi, ya itu. KDRT ini sudah sering kali terjadi, dan ini menjadi tugas kita, gereja-gereja, untuk menolong keluarga-keluarga yang demikian. Melakukan pendampingan pastoral. Saya pernah melihat seorang istri memukul suaminya, ya. Jadi ternyata kekerasan itu bukan hanya dari suami ke istri juga ada yang memukul suaminya. Nah ini bahaya. Ini rumah tangga atau rumah duka, ya, atau rumah tinju. Nah itu. Silakan Pak Dinka. Terima kasih Bu. Wah, jadi dari penjelasan Ibu sangat terlihat bahwa gereja punya tugas dan fungsi yang cukup penting ya, dalam rangka mempersiapkan perkawinan itu, baik bicara soal pendampingan, katekisasi, maupun juga ketika perkawinan itu sudah berlangsung, sehingga bukan hanya preventif tapi juga sifatnya kuratif, yang melakukan tindakan-tindakan bagaimana bisa membantu keluarga atau pasangan-pasangan itu untuk bisa menemukan solusi ya atas persoalan yang terjadi. Jadi gereja tidak boleh tinggal diam.
Ya, Nah, memang kadang apa ya, warga jemaat itu kan nggak berani untuk ngomong gitu ya. Nah, kitalah Ya. yang mendekati. Gitu. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu, ini sangat menarik. Waktu kita sudah 17.31, tapi masih ada 2 orang raise hand dan 1 orang menanyakan di kolom chat. Saya tanya dulu kepada Ibu Asnat, apakah ini masih mau diberikan ruang untuk mereka bertanya, Bu? Bisa. Karena tadi Bisa, ya? kita mulai lebih 10 menit tadi Baik, kita mulai. baik. Jadi kita berikan kesempatan 1 termin lagi untuk ini sudah ada. Oh, Gorbi masih mau nanya lagi ya? Tadi sudah ditanyakan pertanyaannya soal perkawinan kontrak. Gorbi masih mau bertanya lagi? Iya Pak, masih Pak. Masih soal perkawinan kontrak tadi? Bukan Atau Pak, bukan? tentang perjanjian pranikah. Oh, iya. Oke, kita utamakan dulu yang 2 orang yang belum ya. Nanti kalau masih ada waktu kita ke Gorbi. Ibu Nugraheni Siwi, Ibu Nugraheni Siwi, lalu Pak Teguh. Masih memungkinkan Pak, Leni Palese. Leni Palese. Ya, dari Ya, ini rupanya Bu 1,5 jam rupanya harus ditahan. Karena bicara perkawinan ini sangat menarik. Oke, boleh ya. Mungkin 1 saja Ibu Leni. Sudah habis itu kita close supaya masih ada. Saya mengingatkan juga masih ada ruang pertemuan kita di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi jangan kita habiskan dulu porsinya di 1 sesi ini. Masih ada topik-topik yang sangat menarik yang akan kita kupas terkait KDRT, terkait kekerasan seksual, terkait perceraian dan perkawinan kembali minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya. Oke, Ibu Nugraheni silakan Bu untuk menyampaikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Dinka. Selamat sore Bu Asnat. Selamat sore Ibu Pendeta. Saya bersyukur untuk materi ini dan saya ingin kembali lagi bertanya soal bina pranikah gitu ya. Karena memang saya setuju sekali dengan pendapat Ibu bahwa bina pranikah itu penting dan harus dilakukan 1 tahun sebelumnya begitu. Tapi dalam realitanya memang banyak gereja begitu yang susah sekali melakukan ini begitu ya. Apalagi saya memang menjadi salah satu gitu ya yang mengikuti bina pranikah atau apa istilahnya gitu ya, katekisasi begitu yang memang materinya itu disusun dengan sangat indah, rapi dan sangat menarik begitu ya, sama seperti yang Ibu Asnat sampaikan tadi. Tapi ternyata di dalamnya hanya terjadi 1 kali pembahasan. Jadi hanya bina pranikah itu Sabtu Minggu saja gitu loh Bu. Setelah itu kami berdua yang akan menikah ini dapat sertifikat begitu ya. Dan itu pun diikuti oleh banyak sekali calon-calon pasangan yang akan menikah. Sehingga iya benar Mas, dan sehingga yang saya rasakan adalah saya tidak mendapatkan pastoral begitu ya. Seperti yang Ibu tadi sampaikan dalam ulasan, saya tidak mendapatkan itu, apalagi tantingan siap nggak untuk menikah gitu ya, apa-apa yang sudah terjadi dalam masa pacaran ini sehingga itu bisa nanti memperkuat untuk pernikahan, sehingga pernikahan semu yang diutarakan Ibu tadi tidak mungkin terjadi begitu loh. Meskipun dalam perjalanannya indikasi-indikasinya itu ada begitu ya, cekcok yang akhirnya main kekerasan itu ada, meskipun saya tidak tahu apakah ini juga bisa dikatakan pernikahan semu begitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan soal bagaimana yang pertama tadi, bagaimana dengan katekisasi pranikah massal menurut Ibu begitu ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana dengan pendeta yang mengadakan katekisasi itu hanya untuk 1 orangnya gitu, karena katakanlah yang satu orangnya lagi itu jarak jauh gitu, sehingga nanti aja kalau udah mendekati hari H baru nanti kamu ikut katekisasi begitu. Bagaimana menurut Ibu gitu, karena menurut saya ini masih sangat menggelitik sekali begitu. Terima kasih Bu Asnat dan Pak Dinka. Terima kasih Bu Pendeta. Pak Teguh, monggo Pak. Ya. Selamat sore, saya tadi terlambat karena saya kurang cermat membaca undangannya. Yang lain juga gitu nih. Iya begitu ya. Saya dari Duta Wacana Angkatan 84. Saya bukan pendeta ya. Ya. Sudah resign pendeta, saya bidang lain ya. Begini, saya sangat concern ke pernikahan. Saya tinggal di GKI di Jakarta.
saya ikutin atau saya melayani di BPN itu 4 kali periode. Jadi kalau satu periodenya itu 3 tahun, jadi 12 tahun sampai di sini ya, sampai hari ini. Bertahan di BPN, Bina Pranikah. Kalau di GKI itu di tata gereja syarat untuk menikah adalah mendapatkan sertifikat dari BPN. Itu yang pertama. Concern saya setuju bahwa keluarga dan rumah tangga itu berbeda. Lalu kepala keluarga itu bukan suami atau bukan istri. Ya. Kalau berbicara tentang rumah tangga itu berbicara fungsi, maka siapapun bisa menjadi kepala keluarga. Berikutnya begini, Bu. Di BPN kami itu mempunyai kurikulum. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, narasumbernya dari berbagai bidang, ya termasuk hukum, dokter, psikologi, psikiatri, itu ada dilibatkan di sana. Manajemen waktu, manajemen ekonomi, dan sebagainya. Ya tentu saja tidak cukup, karena kami mengadakannya itu 3 kali pertemuan dari pagi sampai sore. Biasanya kami mengambil, dan memang kami mengambil hari Sabtu, karena mereka juga tidak bekerja. Ya, saya semakin menyadari bahwa sebetulnya itu tidak cukup. Ya, tetapi itulah adanya. Selama ya kurang lebih 12 tahun, 15 tahun saya di Bina Pranikah itu, ya kami punya kurikulum, bukunya punya silabus dan sebagainya. Lalu kami punya dan sudah mengumpulkan, ya bahkan survei dan data. Selama ini Bina Pranikah di gereja kami tidak pernah tidak mengeluarkan sertifikat. Selalu sertifikat itu dikeluarkan. Untuk maaf Pak Teguh, mungkin bisa pada pertanyaan. Iya, untuk kehati-hatian dan ini untuk kehati-hatiannya, maka selama pandemi ini kami sangat menyaring pesertanya, ya, sangat menyaring pesertanya. Pertanyaan saya begini, Bu. Pertanyaan saya adalah, apakah gereja itu punya kemampuan juga untuk menghentikan pernikahan, membatalkan perkawinan? Seharusnya itu dilakukan. Kalau kemudian sampai sekarang pemahamannya bahwa itu tergantung pendetanya lah. Sebetulnya bukan tergantung pendetanya, karena pendeta ini kan menjalankan pelayanan majelis gitu ya. Begitu. Nanti kalau pendetanya suka-suka, dia menganggap ini udah layak menikah atau tidak, ya mungkin bisa terjadi perceraian-perceraian atau kawin semu tadi. Jadi pertanyaan saya kembali, apakah gereja memang seharusnya juga menghentikan perkawinan? Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini maksudnya sebelum menikah atau sudah menikah, Pak? Sebelum. Oh, sebelum. Oh, sebelum. Baik. Kan saya berbicara tentang BPN, Bu. Oke, Pak. Ya, yang ketiga Ibu Leni Palese. Dipersilakan Bu, mungkin secara singkat padat menyampaikan tanggapan. Ya, terima kasih Bu Asnat. Ya, Ibu. Saya pendeta pelayanan di wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Iya, Bu. Terima kasih untuk materi ini, tentu sangat berguna, sangat bermanfaat. Sekalipun memang sebagai pendeta saya juga sangat merasakan dalam pelayanan katekisasi nikah itu masih sangat kurang peran gereja. Karena terkadang seperti yang Ibu Asnat sampaikan tadi, kadang setelah mau menikah, mereka baru mau menyampaikan, syukur-syukur kalau masih 3 bulan Bu katekisasinya. Kadang malam sebelum pernikahan esoknya pernah terjadi seperti itu juga, baru ada katekisasi. Jadi memang sangat singkat waktunya, apalagi kalau laki-laki dan perempuan ini sangat berjauhan tempat dan agak sulit untuk melaksanakan percakapan-percakapan. Nah,
Dengan situasi karena pandemi ini, Bu, memang kami juga mengakui tingkat perceraian itu sangat tinggi. Nah, dengan keadaan tidak memperbolehkan untuk berjumpa, itu sudah semakin membuat pelayanan pastoral itu karena harus memperjumpakan kedua belah pihak ini yang agak sulit, dan itu yang salah satu pemicu sehingga terjadi ya boleh dikata perpisahan yang mengarah pada perceraian. Nah, terima kasih, saya sedikit terkejut tadi ketika Ibu menyampaikan bahwa ada pernikahan yang apa istilahnya, bukan dari Allah ya begitu. Tidak diberkati, tidak direstui, atau memang bukan pernikahan atas izin Allah, misalnya hamil, kemudian kita pihak gereja, keluarga mengatur, oh nikahkan saja, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika demikian apa tindakan gereja untuk dalam pelayanan pastoral seperti itu? Apakah karena seringkali yang terjadi begini, Bu, kita seperti ditekan dari pihak keluarga, kalau boleh tanggal sekian kami sudah harus dinikahkan begitu, karena ini anak ini sudah hamil di luar nikah, malunya keluarga yang tanggung begitu, Bu. Jadi akhirnya pihak gereja juga langsung, oh ya kalau seperti itu rencana keluarga, ya kita atur untuk dinikahkan gitu. Apakah ini salah satu kesalahan yang dilakukan oleh gereja, Bu? Kemudian seandainya dalam perjalanan. Baik, pertanyaannya udah? Ya. Udah ya? Ya, seandainya dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah. Ya, boleh nih, silakan Bu. Dilanjutkan singkat saja. Ada gangguan. Baik, saya langsung jawab saja ya. Ya, boleh nih singkat mungkin masih mau ada pertanyaan sedikit. Oh ya sudah. Oke. Bu, ada satu juga Bu di kolom chat, mungkin sekalian saja Bu. Pertanyaannya dari Ibu Delsi. Tanggapan Ibu terhadap perkawinan campur dengan alasan menikah tapi tetap mengikuti keyakinan masing-masing lalu punya anak. Maka anak akan ada pada pilihan mengikuti keyakinan ayah atau ibunya. Dan pernikahan campuran ini juga apakah dilayani oleh gereja? Terima kasih, Bu. Ya, saya rasa itu saja tanggapannya. Oke. Silakan Bu Asna. Saya menjawab dari Bu Nuno tadi ya. Bina pranikah katekisasi massal. Kalau saya sih nggak setuju dengan katekisasi massal. Karena masing-masing pasangan kan berbeda gitu ya, khas. Apa yang menjadi latar belakang mereka juga berbeda gitu. Apalagi ada tesnya nanti ya, tes psikologi. Jadi ada baiknya setiap pasangan ya waktunya sendiri gitu. Jadi nggak kayak tidak seperti kelas bersama gitu ya. Jadi harus atau misalnya kalau materinya sama bisa sama-sama gitu ya, tapi nanti ada waktu yang khusus untuk setiap pasangan. Nah, itu bisa saja dilakukan karena toh materinya sama gitu ya. Tapi harus ada yang khusus untuk setiap pasangan. Nah, kemudian bagaimana yang hanya satu orang yang didampingi gitu ya, yang melakukan katekisasi. Nah, kalau itu pasangannya jarak jauh gitu ya, sebaiknya dilakukan katekisasi di gereja di mana mereka bergereja. Ya, dilakukan di situ. Jadi tidak harus mereka datang karena mungkin masalah pekerjaan, tapi dia dilayani oleh gereja setempat. Itu bisa dilakukan. Ya. Jadi ya misalnya yang perempuan kita yang layani, yang laki-laki dilayani di sana. Sebab kalau tunggu mereka harus bersama agak sulit ya, apalagi kalau jaraknya sangat jauh. Satu di Sumatera, satu di Jogja misalnya kan susah. Ya, jadi bagaimana minta tolong pada gereja setempat. Itu solusinya. Kemudian pada Pak Teguh, apakah gereja bisa membatalkan perkawinan? Ya, kalau misalnya pas katekisasi gitu ditemukan ini kok bermasalah nanti gitu dan gereja meminta supaya dibatalkan. Sebenarnya yang membatalkan itu bukan gereja.
Ya, gereja tidak berhak untuk membatalkan, tetapi kedua pasangan itu. Tugas gereja adalah menolong mereka untuk memahami pasangannya, ya, termasuk menemukan apa yang menjadi kekurangan misalnya dari pasangan dan mempersilahkan mereka untuk mengambil keputusan. Tapi kita memberikan apa ya, memberikan masukan, ini loh pasanganmu seperti ini, ya, apa kamu siap melanjutkan perkawinan atau tidak? Kalau dia mengatakan melanjutkan, kita harus mendukungnya. Tentu juga dukungan kita tidak hanya sebatas di situ, tapi dalam perjalanan keluarga selanjutnya kita juga mendukung, gitu ya. Tapi kalau mereka mengatakan, oh tidak, ya daripada nanti saya sengsara di waktu sudah menikah, lebih baik saya berhenti sekarang. Nah, kita juga hargai itu, ya. Jadi bisa dibatalkan berdasarkan permintaan pasangan itu. Jadi bukan kita yang berinisiatif untuk membatalkan, tapi mereka atau salah satunya itu bisa. Kemudian bagi yang mendadak, ya, saya dalam beberapa pelatihan atau seminar di gereja, saya mengatakan kalau ada yang mendadak, tolak, ya. Kalau ada keluarga yang mengatakan ini mau menikah, tolonglah dinikahkan, kami mau tutup malu, ditolak. Karena nanti konsekuensinya gereja yang tanggung, gitu ya, kalau terjadi masalah. Kita kadang menikahkan hanya karena takut dia ancamannya gitu ya, saya pindah gereja atau tidak mau ke gereja, ya biarin aja lah. Dia udah salah kok, masa kita yang harus menanggungnya. Jadi tetap tegas mengatakan harus 1 tahun. Ya, harus 1 tahun. Baru bisa dilakukan. Karena itu kan untuk seumur hidup. Gitu. Kemudian perkawinan campur. Kalau perkawinan campur, nah ini tadi saya usulkan juga ada di materi pranikah. Jadi biasanya di dalam materi di situ juga nanti akan ditanyakan anak itu ikut siapa. Apakah dibagi 2, ya, yang laki-laki ikut bapaknya, perempuan ikut mamanya, atau misalnya kalau 4 anaknya, 2 ikut mamanya, 2 ikut anak ayahnya, kayak begitu. Jadi ada komitmen gitu ya, ada perjanjian, bukan komitmen, perjanjian di antara mereka. Atau ada juga yang kawin campur yang mengatakan udah, atau semua berikan kesempatan anak untuk memilih sendiri, ya, dia mau ikut bapaknya atau ibunya, atau mau punya agama lain juga itu diberikan kebebasan, tidak memilih di antara keduanya karena takut menyakiti gitu ya. Lalu mereka memilih di luar itu, bisa saja terjadi. Dan gereja harus melayani, ya, karena itu saya sebenarnya mau bahas tentang perkawinan campur ini antara agama, antara suku bisa satu sisi sendiri gitu ya. Jadi kenapa saya setuju dengan perkawinan campur antara agama? Karena memang situasi gitu ya. Ini zaman globalisasi di mana orang dinamis gitu ya, bisa pergi kemana-mana dan bertemu dengan orang dari agama lain dan orang bisa jatuh cinta. Ya, jadi kita nggak bisa dong melarang orang yang jatuh cinta, apalagi kalau jumlah kita itu lebih sedikit, ya misalnya GKI di tempat itu hanya satu aja gereja di situ dan anggotanya mungkin laki-lakinya cuma 5, tapi perempuannya ada 25. Loh, masa dia dilarang untuk menikah? Kan bisa saja dia menemukan pasangannya di tempat lain gitu. Nah, menurut saya sih ya nggak apa-apa agama masing-masing. Itu justru menghargai pilihan orang, kebebasan beragama. Jangan orang beragama karena ikut suaminya atau istrinya, itu gimana itu pemahaman agama yang kayak gitu. Orang beragama kan karena dia yakin pada ajaran agamanya, bukan karena ikut-ikutan. Kan gitu. Jadi itu bagian dari menghargai pilihan orang. Nah itu menurut saya, bisa aja ya ada yang tidak setuju gitu ya, ya terserah. Ya. Ada beberapa alasan sih sebenarnya kenapa kawin campur beda agama itu kita terima dan gereja harusnya bisa menerima itu. Daripada dia pergi, ya lebih baik kan tidak dapat 1. Ya kan? Daripada nggak dapat apa-apa. Ya ini kan cuma omongan yang teknis saja ya, bukan itu yang prinsip utamanya sih. Kalau saya sih lebih pada kebebasan orang untuk menganut agamanya masing-masing. Baik. Ya, terima kasih Bu Asnat
atas tanggapan di termin yang terakhir ini yang kembali membuka wawasan kita, ya, bagaimana sikap kita di dalam persiapan perkawinan itu menjadi satu pondasi yang utama, ya. Ibarat kita mau bangun rumah itu kan pasti perencanaannya juga sangat matang. Lalu kita persiapkan bahannya gitu ya, kita perlu cari referensi orang yang baik dan sebagainya dan seterusnya. Apalagi ini mau membangun keluarga, gitu pasti pondasinya juga harus kuat, kira-kira seperti itu. Nah, juga diingatkan pentingnya peranan gereja tadi, bagaimana gereja bisa melakukan upaya-upaya pembinaan supaya bisa mencegah atau mengurangi dampak perkawinan semu atau bahkan bentuk perkawinan semu sendiri, dan bagaimana peranan gereja ketika hal itu sudah atau dialami dalam keluarga. Tapi kita akan juga mengeksplorasi topik-topik terkait seputar keluarga atau perkawinan di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Sabtu 11 September 2021 di jam dan waktu yang sama. Tolong aku mengalami KDRT. Nah, ini sangat menarik pasti. Ini judulnya saja sudah provokatif gitu ya. Karena saya sebagai pendeta, Bu, mengapa saya menulis tesis waktu 2018 yang lalu soal teologi keluarga? Karena dalam pelayanan banyak sekali mendapatkan curahan hati tentang salah satunya KDRT. Yang diam-diam itu banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Aduh, sangat luar biasa. Nah, mau dengar, mau tahu, mau lihat seperti apa topik yang sangat menarik itu, mari Bapak Ibu catat tanggalnya, jangan lupa untuk hadir di minggu depan. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada Bu Asnat. Terima kasih atas pencerahannya, Bu, sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan tanggapan pertanyaan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam tugas sebagai moderator sore hari ini. Saya kembalikan ke Bu Asnat. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan topik yang masih berkaitan dengan ini, tapi tentang kekerasan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya, keterlibatannya, diskusi yang cukup hidup pada sore hari ini. Ya, sudah mengisi presensi kah Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Presensi. Ya. Baik, di pertemuan berikutnya mungkin nanti bisa ada juga yang sharing gitu ya, tidak selalu harus dari saya, bisa dari Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih, sampai kita ketemu minggu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.